Pernah nggak sih teman-teman terbayang untuk membuat sebuah desain seperti cover keren seperti ini, atau bahkan infografis, bahkan juga ada desain-desain yang sangat keren-keren seperti ini, 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 presentasi dan masih banyak lagi teman-teman sekalian, hanya menggunakan aplikasi yang sudah tidak asing lagi yakni Canva. Teman-teman apakah sudah pernah menggunakannya? Dan di video ini saya akan bahas untuk teman-teman yang pemula atau boleh dikatakan yang baru mau mengenal Canva atau mungkin yang baru kenal sedikit-sedikit tentang Canva. Kita akan bahas lengkap ya untuk versi dasar, versi fundamen yang langsung teman-teman nanti bisa praktek tentunya untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini saya akan berbagi berkaitan dengan aplikasi Canva yang ini merupakan aplikasi yang menurut saya aplikasi yang paling oke lah untuk desain, grafis, membuat sesuatu yang sangat-sangat mendukung tugas kita sebagai guru. Sederhananya ketika kita mau membuat sebuah presentasi bahan ajar, kadang kita terpikirkan, wah sebenarnya kelihatannya susah ya untuk mendesain ini, dan kita butuh waktu berhari-hari. Melalui aplikasi Canva ini kita bisa menghemat waktu ya, hemat waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan kalau kita bisa mengoptimalkannya. Dan teman-teman jangan khawatir, saya akan ajari mulai dari nol ya, dari dasar. Jadi pastikan simak baik-baik ya video ini sampai lengkap, sampai selesai. Pasti nanti teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada alamat website yang teman-teman kalau sudah membuka Chrome browsernya atau browser apapun lah, ketikkan kata kunci canva.com seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman nanti akan ditampilkan beranda Canva. Nah, di Canva ini perlu diketahui ya, kalau teman-teman sahabat semuanya menggunakan akun belajar, maka akan bisa menggunakan fitur yang premium ya, atau fitur-fitur yang istilahnya harusnya itu berbayar gitu ya, atau Canva for Education, Canva untuk pendidik ya. Nah, langsung saja ketika sudah seperti ini silahkan bisa masuk. Nah, klik masuk dan silahkan bisa pilih akun belajar teman-teman. Kalau belum ada akun belajarnya, silahkan bisa klik buat atau masuk ke akun lain. Nah, nanti intinya silahkan login menggunakan akun belajar teman-teman sekalian ya. Nah, nanti setelah teman-teman bisa login menggunakan akun belajarnya, seperti ini kurang lebih. Nah, nanti akan ditampilkan pada beranda Canva seperti ini. Nah, bagaimana? Ini dasar untuk login di Canva ya. Kalau teman-teman bisa login seperti ini dan tampilannya di sini pendidikan ya, berarti teman-teman sudah berhasil untuk mengakses Canva untuk pendidikan. Nah, ini. Dan ini adalah tampilannya untuk aplikasi Canva-nya. Nah, ini tips dari saya. Tips yang sangat-sangat akan membantu teman-teman sekalian dalam menggunakan aplikasi Canva ini ya. Di sini sudah jelas ya menu-menunya. Kalau teman-teman mau teliti, mau melihat di sini ada untuk Anda docs, papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web lainnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa dengan aplikasi Canva ini kita bisa mengoptimalkan ya untuk berbagai hal ya, mulai dari dokumen hingga situs web ini. Tapi saya akan contohkan langsung yang simple, praktis, sederhana dan teman-teman bisa langsung coba. Sebagai contoh misalkan di sini. Nah, mau desain apa hari ini? Nah, teman-teman misalkan ya ini sebagai contoh saja, kita mau membuat sebuah poster terkait dengan kelas misalkan, poster kelas. Nah, kata kunci poster kelas. Nah, teman-teman silahkan bisa masukkan kata kunci sesuai dengan keinginan, selera, dan yang terpenting adalah kebutuhan teman-teman. Nah, kebutuhan teman-teman mau desain apa ya. Nah, nanti saya akan tampilkan ya tampilan dari aplikasi Canva yang tentu pengenalan awal ya. Nah, di poster kelas ini kita enter dan setelah kita enter, maka kita akan ditampilkan pada desain-desain, wah ini sangat banyak sekali ini ya, desain-desain poster yang sudah disiapkan oleh aplikasi Canva ini. Dengan desain yang cukup banyak ini, teman-teman tinggal memilih
tapi jangan terlalu bingung memilih ya. Ya kalau saya pribadi sih kadang bingung juga. Kenapa? Karena desainnya sangat bagus-bagus sekali ya. Kalau teman-teman seperti apa? Mungkin boleh tulis di komen ya. Kira-kira bagus tidak desainnya ini? Oke, terima kasih yang telah menjawab. Dan kita lanjut di sini ya. Misalkan saya berikan contoh, saya ingin memodifikasi atau mengembangkan ya dari satu poster yang ada di sini ya. Saya pilih klik. Nah, setelah itu nanti akan ditampilkan seperti ini. Teman-teman sekalian bisa langsung mengeditnya ya. Bisa langsung mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi sederhananya aplikasi Canva ini di dalamnya sudah menyediakan template ya atau tema-tema yang nanti teman-teman bisa akses, bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas, sesuai dengan selera ya, dan terpenting adalah kebutuhan ketika teman-teman ingin mendesain bahan ajar, mendesain media pembelajaran, dan ya pokoknya berkaitan tentang itulah ya. Jadi teman-teman, kita kembali lagi di sini untuk memilih seperti ini ya. Jadi ketika awal seperti ini terkadang dipilihkan dengan beberapa opsi ya. Mau yang seperti ini ada backgroundnya atau yang kosongan seperti ini. Silahkan dipilih, sesuaikan. Nah langsung saja klik ya yang tombol warna ungu atau sesuaikan template ini atau customize template biasanya ya. Kita klik dan nanti teman-teman akan ditampilkan pada aplikasi Canva untuk mode editing ya, atau bisa untuk ngedit-ngedit lah istilahnya ya. Bisa tutup dulu. Nah seperti ini kurang lebih. Nah teman-teman, ini adalah tampilan untuk editing ya. Dan di sini saya ingin mengenalkan pada teman-teman sekalian ya sebelum masuk pada tahap editing ya. Nah di sini di bagian kiri ini ya. Nah nanti di tampilan teman-teman sekalian tentu akan tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Saya tunjukkan secara sepintas di sini ya, mulai dari desain. Nah desain ini boleh dikatakan template-nya. Misalkan teman-teman tiba-tiba di tengah jalan tidak yakin dengan pilihan ini, ya tinggal dipilih desain, ganti saja. Misalkan saya ganti dengan desain yang ini misal, klik. Nah, nanti akan diubah di sini, teman-teman, otomatis ya. Nah, ini untuk desain. Kemudian di sini elemen. Nah, elemen itu apa? Kita klik. Elemen itu adalah fitur yang menurut saya sangat membantu sekali ya. Jadi sudah ada banyak sekali, ribuan ya sepertinya ya, atau bahkan jutaan mungkin sekarang ya, terkait dengan elemen-elemen ya atau desain-desain grafis yang sangat membantu kita. Dan di sini sudah ada, tapi untuk memanfaatkannya teman-teman tinggal ketikkan atau cari elemen di sini, ketikan. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari gambar atau grafik ya atau apa sajalah ya, silahkan ketikkan misalkan murid ya, murid SD misal. Nah, setelah itu enter. Nanti akan banyak sekali ditampilkan di sini ya. Nah, ini ada yang grafis, ada yang foto, bingkai, dan seterusnya, bahkan juga ada video. Nah, teman-teman tinggal pilih misalkan mau memasukkan elemen pada tampilan untuk editing kita di sini ya. Tinggal diklik saja, klik. Nah, nanti akan masuk otomatis seperti ini teman-teman ya. Ini masuk otomatis kalau kita klik di sini. Atau sebenarnya juga bisa diklik tahan geser set ya, geser ya, tek. Nah bisa teman-teman ya. Nah ini hanya contoh. Nah kemudian saya mau mengenalkan teks. Nah simpel teman-teman, teks ini ada pilihan ya, template teks yang teman-teman tinggal pakai sebenarnya ya. Atau kalau mau mendesain sendiri, menambahkan kata-kata sendiri, tinggal klik saja di sini, tambahkan judul misalkan, klik. Nah, nanti akan muncul di sini dan teman-teman tinggal kreasikan ya. Nah, oke. Kemudian di sini juga ada template-templatenya. Misalkan teman-teman tertarik ya dengan template yang ada, ya tinggal digunakan saja. Misalnya template yang ini misalnya saya pilih, klik ini. Saya klik. Nah, nanti langsung tampil di sini teman-teman ya. Nah, itu ya sangat simpel ya, praktis sekali ya. Nah, berikutnya ada merek. Nah, merek ini teman-teman sekalian,
Selanjutnya yang penting juga adalah unggahan ya. Jadi teman-teman, selain teman-teman memilih gambar yang sudah tersedia di aplikasi Canva, teman-teman juga bisa mengunggah file teman-teman, bahkan bisa mengunggah foto. Ya, ini ya. Misalkan teman-teman mau mengunggah foto diri teman-teman, tinggal diunggah file, kemudian cari foto teman-teman sekalian. Ya, misalkan saya mau unggah foto ini. Nah, nanti akan proses mengunggah ya, mengupload seperti ini ya, ini untuk logonya sampai ombak ini penuh ya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini tinggal kita klik. Nah, nanti akan masuk ya pada gambar ini ya. Nah, ini teman-teman sangat keren sekali ya. Ya. Nah, kemudian unggahan file ini teman-teman ya, jadi bisa mengupload gambar teman-teman sekalian ya ketika mau editing ya. Gambar apa sajalah bisa dimasukkan. Nah, kemudian di sini yang juga tidak kalah penting teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa menggunakan atau mendesain ini sesuai dengan kreativitas teman-teman untuk memodifikasi ya. Jadi ceritanya kita ini kan guru teman-teman, kita ini bukan ahli desain. Jadi kita ini cukup memodifikasi ya, mengembangkan, dan itu dibolehkan di aplikasi Canva. Jadi jangan khawatir ya. Nah, untuk mengeditnya teman-teman, kalau diarahkan mouse-nya atau kursornya seperti ini, itu akan seperti terarah pada elemen tertentu. Nah, saya geser. Nah, ini sudah terarah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal arahkan kursor ini, kemudian nanti ketika sudah terpilih ya, kalau warna ungu seperti ini, tinggal klik. Klik. Nah, setelah diklik, misalkan teman-teman mau diperkecil ya atau diperbesar ya, itu bisa. Nah, atau bahkan dihapus pun juga bisa ya. Itu. Nah, sama. Arahkan kursor misalkan gambarnya cari. Nah, kalau sudah ungu seperti ini ya, kotak ungu ini, tinggal klik. Nah, misalkan mau diperkecil set begini. Bisa. Nah, itu ya untuk edit gambar ya. Nah, sekarang untuk edit teks ya, elemen teks tulisan. Nah, enaknya ini teman-teman, tinggal teman-teman bisa edit ya, tinggal arahkan dulu, kemudian tinggal di edit saja di sini ya. Misalkan di sini teman-teman mau mengedit tata tertib kelas ya, tinggal ketika sudah terpilih seperti ini, silahkan diklik ya. Ini sudah diselect ya. Kalau sudah klik, kemudian bisa diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, nanti akan masuk pada editing text seperti ini ya, editing text. Teman-teman bisa menghapusnya atau langsung mengetik untuk menggantinya. Kita hapus dulu ya. Klik tombol hapus di keyboardnya. Kemudian kita masukkan misalkan tata tertib kelas 7B misalnya ya. Nah, ini tempatnya sepertinya kurang proporsional. Jadi kita tinggal atur besar kecilnya. Nah, ini juga bisa ya. Tinggal tarik di pojokan. Nanti akan bisa seperti ini. Iya. Oke. Kemudian di sini misalkan ditambahkan ya dengan sekolah misalkan ya. Kita klik, kemudian klik lagi 2 kali. Klik-klik. Nah, kita ganti SMP Negeri 1 Maju misal ya. Kemudian kita enter di bawah nama kotanya misal ya. Misalkan Semarang. Nah, hanya contoh aja ya. Nah, ini ya. Misalkan di sini ini ada elemen-elemen ya. Nah, ini bisa kita kecil besarkan misalkan ini tidak pas ya. Nah, ini ada elemen, misalkan teman-teman ini, wah ini kan nggak nyambung ya, tinggal hapus saja. Nah, misalkan teman-teman mau ditambahkan logo di sini ya, tinggal tadi mainkan di elemen ya. Atau teman-teman kalau sudah ada logo Kemdikbud ya, bisa diunggah ya, diunggah logo Kemdikbud. Atau teman-teman kalau sudah tersedia di sini ya, tinggal diklik ya logo Kemdikbud. Nah, ini. Nah, tinggal dicari logo Kemdikbud misalkan. Nah, seperti ini ya, tinggal kita klik. Nah, nanti akan masuk di sini teman-teman, dan kita tinggal arahkan ya sesuai dengan tempat yang pas ya, bisa besar kecilkan
arahkan. Nah, seperti ini misalnya ya. Tik. Nah, selesai. Nah, berikut di sini kita butuh gambar lagi misalnya ya, karena gambarnya tadi kan sudah kita hapus. Tidak perlu menggambar, teman-teman. Kita langsung masuk di elemen di sini. Kemudian di elemen ini tinggal kita ketikkan kata kunci ya. Misalkan kata kuncinya adalah kebersihan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, maka nanti akan ditampilkan berbagai gambar. Kalau teman-teman itu mau mencarinya gambar dalam bentuk tulisan lagi. Dalam bentuk grafik maksud saya, grafis. Nah, biasanya paling atas seperti ini. Nah, kalau ini kan tampilnya sedikit, tinggal klik lihat semua di sini. Nah, nanti akan tampil banyak di sini ya. Tampil banyak sekali, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih mana yang sekiranya pas, sekiranya cocok ya. Nah, sebagai contoh saya pilih ini, saya tinggal klik saja. Klik. Nah, masuk di sini, tinggal kita sesuaikan dengan lokasinya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada A. Misalkan di sini menjaga kebersihan kelas sepanjang hari misalnya. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini juga ya tata tertib kelas. Nah, ini kebetulan membaca. Nah, karena membacanya ini gambarnya sepertinya sudah oke, ya sudah. Misalkan tata tertib kedua adalah manfaatkan waktu luang untuk membaca. Nah, gitu ya. Nah, cara ngeditnya tadi sama teman-teman. Arahkan kursornya ini ke teks. Kalau sudah klik satu kali, kalau sudah double klik ya. Klik-klik. Nah, nanti baru masuk mode editing gitu ya. Nah, ini kok tulisannya terlalu kecil, tinggal kita besarin aja. Nah, sama ini juga ya. Kita pindah biar proporsional ya, enak dilihat ya gitu ya. Tek ini dan ini C, tata tertib kelas ya, karena ini sudah membaca, maka kita ganti ya dengan kata kunci di sini, misalkan tata tertib berikutnya ya, saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian ini kita besarkan dan kita cari elemen untuk gambar ya. Elemen ini kita cari yang bisa menyimbolkan atau mewakili kata kunci tulisan menghormati dan menghargai. Kita isikan, kita ketikkan di elemen di sini ya. Misalnya kita ketikkan kata kunci saja hormat misal. Nah, di sini kan banyak ini. Kita klik lihat semua, atau teman-teman kalau mau mencari foto ini juga ada, tinggal klik lihat semua ya. Bahkan video ya, dan banyak lah. Kita klik lihat semua di sini, grafis ya. Saya lebih senang pakai grafis ya. Nah, ini tinggal kita pilih misalnya untuk yang paling pas adalah ini misalnya ya. Klik. Nah, masuk ini termasuk di atas, tinggal kita pindah. Klik. Nah, kita kecilkan biar proporsional. Nah, seperti ini teman-teman, desain sudah jadi. Kita kecilkan ini untuk mengecil besarkan teman-teman ya di bawah ya, untuk mengecil besarkan tampilannya ya, saya sampai lupa ya. Nah, ini kemudian teman-teman sekalian, selain ini juga teman-teman ada tampilan-tampilan yang sangat penting juga menurut saya. Yang pertama ini adalah di atas ini untuk mengubah nama filenya. Misalkan teman-teman sudah ngedit ya, sudah mengedit selesai, sudah beres, jangan lupa di sini diganti nama filenya. Ya, ini namanya itu bawaan dari template-nya. Tinggal kita ganti misalkan tata tertib kelas 7B misalnya ya nama filenya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, dan jangan khawatir misalkan teman-teman salah ya dalam mengeditnya. Misalkan begini, wah, aduh, saya mau kembalikan lagi ke semula, tinggal klik undo di sini juga ada. Klik. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, selain itu, teman-teman juga ini saya mau tampilkan, mau tunjukkan juga terkait dengan ubah ukuran alih ajaib ini. Jadi kalau teman-teman ukurannya ini misalkan tidak pas ya atau terlalu panjang ya, tinggal diklik ubah ukuran alih ajaib dan nanti teman-teman bisa ubah ukuran, mau ukuran yang apa. Di sini misalkan
mau diubah ke ukuran medsos ya. Nah, misalkan untuk konten Instagram misalkan ya, kita klik dan lanjutkan, maka nanti akan diarahkan untuk ya desain tampilan baru yang dibuatnya. Kita mau ubah ukuran dengan salin atau copy atau langsung ubah ukuran desain di sini, tinggal kita pilih, klik. Nah, akan berproses untuk mengubahnya dan langsung selesai dalam waktu yang sekejap. Teman-teman sudah beres ya, tata tertib dalam mode persegi ya, Instagram ini ya, persegi ini. Tadi kan memanjang tadi ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman sekalian ya. Nah, ini untuk ubah ukuran atau alih ajaib ya. Dan berikutnya di sini selain ini juga ada menu yang menurut saya paling penting ya, adalah untuk mengekspor ya. Jadi teman-teman ceritanya sudah membuat desain ya, sudah beres, sudah oke. Tinggal teman-teman klik bagikan di sini. Nah, ini menu pojok kanan ini adalah bagikan. Klik bagikan. Kalau teman-teman mau mendownloadnya ya, tinggal teman-teman unduh di sini ya. Nah, klik unduh dan nanti ada pilihan teman-teman. Mau dalam bentuk PNG atau JPG. JPG dan PNG ini gambar ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman butuhnya dalam bentuk gambar, silahkan download PNG atau JPG. Nah, kalau JPG ini terbaik untuk berbagi. Kalau PNG ini terbaik untuk gambar kompleks seperti ilustrasi ya. Jadi seperti gambar-gambar yang ilustrasi lah gitulah untuk PNG ya. Kemudian juga ada PDF ya. Kalau teman-teman mau download dalam bentuk PDF dan bahkan juga ada video. Nah, paket lengkap ini teman-teman. PDF bisa, gambar bisa, dan bahkan video juga bisa, dan GIF juga bisa. GIF itu apa? GIF itu video yang pendek ya, video yang mungkin hanya beberapa detik saja gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, berkaitan dengan untuk mendownloadnya. Misalkan saya mau download dalam bentuk JPG, saya tinggal klik JPG. Setelah itu teman-teman bisa klik langsung unduh, atau mau diperbesar kecil ukurannya ya, ukuran dimensinya ya, pikselnya ini. Nah, kualitasnya ya, semakin besar kualitas maka semakin besar ukurannya biasanya ya. Ini saya pasang kualitasnya pas-pasan saja sini ya. Atau biasanya teman-teman tinggal lanjut unduh saja. Biasanya sudah ada settingan otomatis yang dipilihkan oleh web Canva ini ya. Kita klik unduh. Nah, setelah kita klik unduh, maka nanti akan berproses untuk mendownload gambar ya yang tentu kita sudah desain tadi. Nah, ini kalau sudah selesai downloadnya, coba kita buka hasilnya. Dan inilah dia hasilnya untuk desain yang kita buat tadi teman-teman sekalian ya. Jadi sangat simple, praktis, dan hemat waktu ya ketika kita mau mendesain menggunakan aplikasi Canva ini ya. Nah, misalkan teman-teman butuhnya PDF, saya akan tunjukkan lagi. Bagikan, kemudian unduh. Nah, kemudian dipilih yang PDF standar. Nah, silakan bisa klik unduh di sini. Nah, dan nanti akan mengunduh teman-teman dalam bentuk PDF ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini tata tertib dalam bentuk PDF. Nah, ini teman-teman ya. Begitu. Dan sekarang satu lagi teman-teman, saya akan tunjukkan ini kan dalam bentuk gambar, postingan ya. Dan tentu satu fitur yang sangat penting juga, kita sebagai guru tentu seringkali membutuhkan cara untuk membuat sebuah presentasi ya, atau bahan tayang ketika kita mau mengajar, agar presentasi kita itu lebih keren ya, lebih menarik untuk disimak ya, dilihat oleh murid kita. Nah, caranya gampang teman-teman. Di sini teman-teman tinggal masuk di aplikasi Canva lagi tadi ya. Nah, atau buka baru saja biar simpel. Ketikkan lagi canva.com, dan setelah diketikkan canva.com seperti ini, nanti teman-teman masukkan lagi keyword atau kata kunci di sini ya, dengan kata kunci presentasi pendidikan misalnya ya. Nah, dan jangan lupa di sini pilih yang template ya. Template, kalau sudah klik enter. Nah,
Setelah diklik enter, nanti teman-teman akan ditampilkan pada ya banyak sekali template presentasi, dan enaknya kita tinggal modifikasi saja ya. Sebagai contoh, saya ambil salah satu di sini ya, saya klik. Nah, kemudian kita sesuaikan template ini. Nah, setelah disesuaikan template ini, teman-teman sekalian nanti diarahkan kepada mode editing seperti tadi ya. Nah, pada mode editing ini caranya sama teman-teman, simple, praktis ya. Dan ini untuk menu-menunya ya, yang saya bahas ini yang simple ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk yang lebih sulit ya di level-level berikutnya ya. Kalau teman-teman tertarik, silahkan boleh tulis di komen dengan jawab mau bang, atau mau pak, atau mau bro gitu ya. Oke, ini. Nah, ini untuk menunya, dan ini ada yang berbeda. Kalau tadi tampilan untuk poster kan seperti ini teman-teman, poster ya atau gambar ya. Nah, kan seperti ini. Di bawah ini tidak ada. Tapi kalau tampilan presentasi, di bawah ini ada plus-plusnya. Ini untuk menambah slide-nya ya atau halamannya. Nah, ini kan baru slide 1. Ya, slide 1 seperti ini. Misalkan teman-teman, slide 1 ini tampilan awal ya. Nah, misalkan mau perkenalan atau menjelaskan terkait dengan materinya ya. Misalkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mau mengajar materi tentang IPA. Nah, di sini mungkin kelas ya, saya perbesar dulu. Nah, untuk mengeditnya sekali lagi arahkan kursornya ini ke tulisan, klik 1 kali dan klik lagi 2 kali. Klik-klik. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa diedit teman-teman. Diedit misalkan kelas 5 SD maju bersama misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk slide pertama ya. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan, wah ini kok muridnya tidak murid SD Indonesia ya. Nah, tinggal arahkan kursornya, klik hapus. Arahkan lagi, klik hapus. Lalu tinggal kita tambahkan gambar. Di mana coba? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita tambahkan di elemen. Di elemen ini kita tinggal masukkan di sini ya kata kunci anak SD. Nah, muncul seperti ini ya, tinggal kita klik lihat semua biar banyak pilihannya ya. Dan kita pilih yang cocok adalah ini. Klik. Nah, seperti ini. Geser dan atur proporsinya. Nah, kita tambah lagi misalnya yang ini. Klik, atur, geser, atur proporsinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini saya perbesar. Ya, pohonnya saya perbesar lagi. Ini juga biar pas. Nah, gini sudah jadi untuk slide satunya ya. Awalnya saya pindah dulu ke atas ya. Nah, ini teman-teman ya, keren, cakep sekali ya. Ya, cakep tidak teman-teman? Oke. Ya, sekarang kita tambah di sini, tambah halaman. Ya, ini untuk menambah slide-nya. Kalau teman-teman menggunakan PowerPoint atau Google Slide, itu kan ada slide berikutnya. Nah, di Canva ini juga ada ya, istilahnya tambah halaman, klik. Nah, tinggal ini kan blank halamannya. Nah, teman-teman masuk pada desain. Klik desain. Nah, silakan pilih mana yang mau dipakai desainnya ini ya. Misalkan desain ini. Klik. Nah, setelah itu tinggal kita edit sesuaikan di sini ya. Di sini kita ubah. Kita klik 1 kali dan klik 2 kali untuk mengeditnya. Selamat datang misalnya. Nah, kalau ini kurang pas tinggal atur besar kecilnya ya. Nah, ini untuk pojok besar kecilnya juga bisa. Nah, ini nanti teman-teman bisa edit ya teksnya ya. Nah, intinya teman-teman sudah paham ya. Kemudian kita tambah lagi slide-nya, misalkan slide 1 lagi ini. Nah, tinggal kita klik. Kita tambah lagi slide berikutnya yang misalkan yang ini, klik. Nah, tambah lagi slide terakhir misalkan. Nah, enaknya kalau presentasi Canva biasanya slide terakhir itu ada thank you, terima kasih. Tinggal kita pilih. Dan selesai kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 slide presentasi ya. Nah, ini teman-teman, jangan lupa lagi ya, kita ubah dulu namanya ya. Misalkan presentasi materi IPA misalnya ya. Nah,
Ini sudah selesai dan kita atau Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal mempresentasikan. Caranya ya pastikan arahkan mouse-nya kursornya di slide 1. Di sini ada tampilkan, klik tampilkan. Kemudian bisa klik tampilkan di sini, klik. Nah, nanti akan masuk pada mode presentasi seperti ini ya. Kita klik. Nah, ini masuk ke slide kedua. Klik lagi slide ketiga. Klik lagi slide keempat. Dan klik lagi slide terakhir. Selesai teman-teman sekalian untuk editingnya. Nah, teman-teman, sama untuk ekspornya atau untuk membuat ini menjadi satu konten atau satu file, bisa klik bagikan. Kemudian silahkan teman-teman pilih mau diunduh di sini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG, PNG, dan juga dalam bentuk video juga bisa teman-teman ya. Silahkan dipilih sesuai dengan seleranya ya. PDF misalkan saya contohkan, kita klik unduh. Nah, nanti akan mendownload ya dalam bentuk PDF ya ini teman-teman sekalian ya. Dan sekali lagi untuk mendownload ini butuh beberapa waktu ya, tergantung ukuran slide dan juga banyaknya slide juga. Kita klik hasilnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman dalam bentuk PDF seperti ini ya. Wah, sangat-sangat simple, praktis, dan sangat membantu kita tentunya ya. Nah, itu dan bagaimana teman-teman? Membantu bukan? Silahkan tulis umpan balik atau pendapat menurut teman-teman seperti apa. Kalau ada pertanyaan, tulis juga di komen dan jangan lupa klik tombol subscribe di sini ya untuk update selalu dari channel ini dan simak juga video yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, sampai jumpa di video kami selanjutnya.